Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel aku. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nah, hari ini aku mau share lagi. Ini tuh aku mau bersihin rak penyimpanan dapur aku ya teman-teman. Nah, pertama-tama ini aku ambil dulu toples-toples tepung-tepung yang ada di bagian rak paling atas. Nah, ini tuh ada tepung maizena, tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung serbaguna. Dan di toples yang paling kecil ini aku simpen buat tepung roti sama Quaker Oats sisa bulan kemarin ya teman-teman. Ini lanjut aku mau bersihin dulu pakai kemoceng sebelum dilap pakai kain yang agak basah ya, biar debunya itu nggak kemana-mana. Nah, ini tadi habis dilap-lap pakai kemoceng, ini aku lap pakai kain yang agak basah. Tadi sebelumnya udah disemprot sama cairan Mr. Muscle. Nah, karena kemarin itu sisaan yang pakai sunlight, jadi airnya agak kehijauan ya teman-teman. Ini tuh debunya udah banyak banget. Nah, habis dari rak yang pertama, ini aku lap-lap untuk toples kacanya. Aku tuh kalau misalkan lagi bebenah rumah sama beres-beres rumah itu biasanya emang sukanya di lantai ya teman-teman, ngedeprok gitu. Kayak itu lebih leluasa aja daripada ditaruh di meja gitu. Oh iya, untuk stiker label bumbu dapur yang ini itu aku beli di Shopee. Menurut aku itu awet sih teman-teman, karena ini belinya juga udah lama, hampir sekitar 2 tahunan gitu. Cuma ukurannya tuh kecil. Nah, aku tuh pengennya yang agak lebaran dikit gitu ya. Nanti kalau semua wishlist perintilan dapur udah tercapai, ini aku mau ganti label bumbu dapurnya. Untuk sekarang yang ada aja dipakai dulu. Lanjut ke rak yang kedua, ini aku lagi keluarin rak piring, terus ada rak gelas, terus tempat tisu, dan itu ada sutil silikon. Nah, seperti biasa sebelum dilap pakai kain, ini aku lap dulu pakai kemoceng ya teman-teman. Aku tuh emang gitu karena udah kebiasaan supaya debunya tuh gak kemana-mana, terus juga bersih. Kalau punya rak penyimpanan dapur yang terbuka kayak gini tuh, itu ada kelebihan dan kekurangannya ya mams. Kelebihannya itu gampang kalau misalkan kita mau ambil apa atau ambil sesuatu itu gampang terlihat. Nah, kalau kekurangannya ya namanya terbuka nggak ada tutupnya, itu pasti rawan banget dari debu dan kotoran. Makanya itu yang jadi PR kita buat bersihin rutin supaya debunya itu nggak numpuk. Di bagian ambalan yang ketiga ini aku simpen blender aku sama helm. Nah, helm ini sebenarnya itu nggak di sini, cuman karena kalau di depan teras itu takutnya diambil orang, makanya untuk helm sementara aku taruh di sini dulu. Untuk rak yang bagian paling bawah itu aku simpen alat sterilisasi botol yang digital anak aku sama tempat beras. Nah, karena sekarang anak aku itu udah umur 1 tahun, jadi sekarang ini aku jarang pakai alat sterilisasi botol ini. Alat ini juga nggak cuma buat sterilisasi, tapi buat angetin susu, terus angetin makanan, terus telur rebus, itu yang multifungsi ya mams. Nggak ketinggalan aku juga lap di bagian tiang-tiang sampingnya ini supaya lebih bersih.
Setelah selesai lap-lap raknya, lanjut aku taruh kembali barang-barang yang ada di rak ya. Mulai dari rak pertama ada toples-toples, tepung-tepung, terus rak bagian 2 ada rak piring, rak gelas, ada tempat tisu dan sutil silikon aku. Di bagian rak ketiga ada helm sama blender aku, dan yang rak terakhir itu ada tempat sterilisasi botol sama tempat beras. Rak ini tuh suka banget digoyang-goyangin sama anak aku buat pegangan rambatan gitu ya mam. Cuma alhamdulillah lumayan kokoh, jadi nggak ambruk gitu untuk raknya. Ini tuh aslinya rak buku gitu ya, cuman bisa juga digunakan untuk rak penyimpanan dapur. Ini juga udah banyak banget aku lihat di vlogger-vlogger yang lain juga ternyata punya rak yang sama aku, karena emang bagus banget raknya, kokoh, terus juga pengirimannya cepat, terus untuk kayunya atau finishingnya itu bener-bener halus. Dan alhamdulillah ini rak penyimpanan dapur aku udah selesai aku bersihin dan udah rapi lagi. Masya Allah, senang banget ya kalau misalkan rumah rapi itu jadi healing tersendiri buat ibu-ibu rumah tangga gitu. Serasa pikiran itu jadi fresh lagi. Sesederhana itu ya, karena emang kan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga itu kan kebanyakan waktunya itu di rumah. Jadi kalau misalkan rumah itu kotor atau berantakan, itu yang ada mood kita tambah hancur gitu. Nah untuk obatnya ya dengan beberes atau menata kembali perabot-perabot yang ada. Lanjut, ini karena gerah banget cuacanya tuh lagi agak panas, jadi ini aku mau potong dulu semangka. Ini tuh dalamnya manis banget ya teman-teman, bisa lihat sendiri teman-teman. Ini tuh merah. Kadang aku tuh kalau misalkan beli semangka itu kalau dapet yang nggak merah atau rasanya cuma seger aja itu kayaknya kecewa gitu. Nah ini pas aku buka ternyata merah banget dan rasanya juga manis banget tuh, alhamdulillah banget. Masya Allah, ini tuh cocok banget ya, lagi panas-panas haus, ini tenggorokan langsung pleng gitu, rasanya tuh seger banget. Ini juga aku potong-potong ke tempat food prep gitu ya, supaya kalau makan itu langsung ambil gitu, nggak perlu ribet lagi buat potong-potong. Aku beli semangka ini di tukang sayur langganan aku. 1 kilonya itu 10.000 dan ini tuh 2 kilo jadi 20.000. Lumayan murah sih, soalnya udah lama aku juga nggak beli buah. Karena kan aku seringnya beli jus yang udah jadi gitu ya teman-teman, jadi nggak perlu blender sendiri lagi. Gak tahu nih, semenjak punya anak aku tuh ya Allah suka mager banget ya. Dulu aku sering beli buah terus blender sendiri, nah sekarang maunya yang langsung jadi aja, jadi belinya yang jus langganan aku itu. Mungkin karena kerjaan rumah yang semakin banyak, apalagi ditambah punya anak, itu kan lebih berasa banget ya mams. Jadi aku sekarang nggak ambil pusing lah, kalau misalkan lagi males masak ya beli, terus kalau lagi capek badan gitu ya pekerjaan rumah aku tunda gitu. Dan alhamdulillah suami aku juga bukan tipe suami yang pokoknya harus masak di rumah, terus semua kerjaan rumah harus beres, itu enggak sama sekali. Dia nggak pernah yang namanya marah-marah ke aku, terus aku beli
itu juga dia nggak pernah ngelarang ya teman-teman. Alhamdulillah banget dia ngerti kerjaan rumah. Terus kalau misalkan kalau aku lagi capek gitu, kadang dia suka bantuin nyuci piring atau nyuci baju gitu. Setelah selesai makan semangka, lanjut lagi. Ini waktunya refill dan restock teman-teman. Ini pertama aku lagi refill beras aku dulu. Aku belinya yang sekalian 10 kilo ya teman-teman. Ini kemarin tuh aku beli dengan harga 120. Nah karena belinya itu habis maghrib, terus yang langganan aku itu ternyata udah tutup. Alhasil aku beli toko beras di tempat yang lain dan harganya itu selisih 10.000. Mereknya juga berbeda. Kata suami, udah yang ada aja nggak apa-apa. Ya udahlah, nurut daripada nggak makan nasi gitu kan, karena emang udah habis. Kalau teman-teman 1 bulan itu habis berapa kilo, boleh ya komen. Kalau aku 10 kilo itu kadang 1 bulan itu habis, kadang nggak habis, kadang juga aku malah kurang gitu, jadi ngecer di warung 2 liter atau 1 liter. Enggak tiap bulan itu harus habis 10 kilo gitu, enggak ya teman-teman. Lanjut lagi, ini aku mau refill ini cemilan Happy Toast. Ini suami sama anak aku itu suka banget ya, kadang kalau nggak ada cemilan tuh pasti kita lari ke Indomaret buat cemil-cemil gitu. Ini tuh yang rasa keju kalau nggak salah. Aku kurang begitu suka ya sama keju, lebih suka yang rasa barbeque. Cuma kemarin pas di Superindo ternyata nggak ada, ya udahlah yang ada aja diambil. Lanjut lagi, ini aku mau refill minyak goreng aku. Oh ya teman-teman, untuk minyak goreng sendiri ini aku belinya di online ya, bukan di Superindo. Kalau yang aku beli di online itu kayak deterjen baju, terus minyak, terus diapers, terus juga kalau misalkan habis aku beli yang pewangi pakaian juga di online. Harganya juga murah banget ya mams. Ini tuh 2 liter harganya 28.000. Biasalah ya mam, emak-emak tuh nggak mau rugi, padahal kadang tuh selisihnya tuh cuma 1.000 atau 2.000, tapi kalau misalkan selisih ya tetap milih yang lebih murah. Terus ini aku mau refill gula pasir. Ini tuh 1 bulan aku nggak mesti habis ya, cuman aku tetap ambil gitu. Kadang kan suami suka minta dibikinin teh atau kopi. Terus juga kalau aku masak, aku tuh pakai yang gula pasir, bukan gula merah. Dan lanjut lagi, ini tisu dapur aku ternyata udah habis, jadi mau sekalian aku refill. Nah untuk tisu ini bulan ini aku nggak ngambil, itu masih ada sisa 1 yang bulan kemarin. Dan ini yang terakhir, aku mau refill toples tepung serbagunanya. Ini pas kemarin belanja aku ambil yang merek Kobe yang Kentucky Crispy gitu ya. Dan kalau misalkan aku mau buat bakwan juga aku pakai tepung yang ini. Oh iya teman-teman, supaya kita lebih akrab ngobrolnya, boleh dong mampir ke Instagram aku. Untuk linknya udah aku taruh di description box ya teman-teman. Langsung follow aja. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video hari ini. Terima kasih yang buat menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.